Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh anak yang kayaknya masih SMP. Namanya Ken. Keren namanya. Kayak Superman nyamar. Jadi Clark Kent. Jadi Ken ini ya temennya Matthew ya. Dia yang masukin ke grupku. Dan Ken ini juga pertama kali kayaknya partneran sama aku di video ini. Udah beberapa kali datang ke grup, tapi jarang aku video. Mungkin buat kalian atau penggemar badminton merasa kalau videonya pemain yang pemula mungkin nggak layak ditonton ya. Tapi kembali lagi dari semangatnya atau awal mula aku bikin channel ini biar teman-teman yang di grupku bisa nonton permainannya dia sendiri dan aku juga kasih sedikit tips-tips atau masukan yang aku tahu ya walaupun belum tentu benar juga, tapi aku ingin mereka bisa main lebih bagus lah. Aku juga masih belajar dan kadang-kadang kalau aku nemu hal baru di Instagram atau YouTube, mungkin ada kayak tutorial itu yang aku baru tahu, aku bisa langsung bagikan di video-video yang ada di sini. Jadi ini apa kayak evolving YouTube channel. Jadi kalau di lain-lain channel mungkin ngasih tutorialnya nyemes itu cuma sekali aja, terus secara berkala nggak ada updateannya untuk uh, misalkan update teknik atau mungkin update dalam permainan dan sebagainya ya. Jadi ya jangan kaget kalau di video yang sebelumnya aku ngomong A, di video yang baru nanti ngomong B ya. Soalnya yang lama mungkin udah nggak update. Soalnya aku dapat teori baru dan mungkin yang lebih baik ya. Kalau lebih buruk teorinya atau tekniknya ya aku nggak akan bagikan lah. Dan kembali lagi semua orang berhak untuk tampil di video. Walaupun kadang-kadang sih ada teman yang protes, oh, mainnya kayak gitu kok kamu rekam. Udah. Ya memang aku fokusnya untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu, maksudnya kurang mampu bermain ya secara skill, mungkin nggak pernah belajar dan mungkin nggak mau belajar les untuk ikut klub atau bagaimana itu jarang sih kalau zaman sekarang. Aku lihat jarang ada orang yang motivasi banget untuk ikut klub badminton. Mungkin kalah dengan olahraga yang lainnya. Sementara zamanku dulu waktu aku masih SMP, banyak banget. Satu klub itu bisa isi 20 sampai 30 anak. Dibandingin sama klub-klub yang sekarang mungkin cuma belasan ya. Jadi beda sih. Karena memang Indonesia dulunya kayak negara badminton gitu. Tapi kayaknya akhir-akhir ini mulai merosot eh, dan itu mungkin dipengaruhi dari keadaannya PBSI yang sekarang. Buktinya dari atlet-atletnya juga sering bertengkar walaupun mereka berpasangan gitu. Nah, pengurusnya aja mengakui kok kalau mereka bertengkar. Dan, jangan ditutup-tutupi lah. Mungkin bisa lebih berbenah lah ini PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Di video ini aku akan bahas atau bagi jadi dua topik besar. Yang pertama dari rotasi atau ini ya, semangat yang dinilai dari kerajinan kita, kerajinan Ken ini buat ngambil bola. Mungkin kalau kalian pernah masuk TK disuruh gambar atau disuruh nulis gitu, nilainya apa? Nilainya bukan dari kayak benar atau salah ya, tapi dinilai dari kerapian atau kerajinan, masuk terus sekolahnya. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi antara benar dan salah
Itu nggak seberapa dianggap. Memang kalau salah ya pasti dibenerin, tapi nggak jadi tolak ukur yang mempengaruhi kamu naik kelas atau enggak. Tapi lebih ke apakah kamu rajin atau enggak. Terus dikasih tahu nurut atau enggak. Ya aku bukannya suggest kalau nggak nurut itu berarti buruk ya, tapi kadang-kadang memang kita udah punya kebiasaan ya, kalau merubah kebiasaan tuh jadi sulit. Jangankan Ken, kalau Matthew aja yang udah menurutku skillnya lumayan bagus, tapi ada beberapa yang perlu dirubah sih menurutku. Cara ngambilnya, timing ngambilnya, itu aku udah sering bilangin ke Matthew, tapi eh, nggak diterapkan apa yang aku kasih tips-tips buat dia gitu. Oke, jadi yang pertama ingin aku bahas, Ken ini kan orangnya masih mukulnya kagok ya. Jadi mukul itu sekedar kayak menangkis aja ya. Memang namanya bulu tangkis, jadi ditangkis. Cuman nangkisnya itu kayak kembalinya itu pokoknya balik gitu. Jadi asal balik aja, nggak ini, nggak ada arahnya, pokoknya balik. Entah itu mau nanggung atau enggak, atau out atau enggak. Terus arahnya kita perlu ke kiri, dia tetap ke tengah. Nah itu nggak ada arahnya, nggak ada kontrolnya. Itu dipengaruhi dari gripnya. Ya, yang penting kita lihat dia mau main, dan aku lihat lumayan rajin ya. Jadi kalau hampir tiap minggu itu datang. Nah masalahnya apakah boleh kita serajin Ken? Oh, itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Aku lihat dari semangatnya dia itu datang rajin ya. Jadi setiap minggu kalau ada badminton, kalau teman-temannya datang dia ikut datang biasanya. Terus kedua, waktu main dia mau ngejar-ngejar bola, walaupun nggak nyampe atau nyangkut tetap dikejar. Nah itu semangat yang bagus menurutku untuk bermain, tapi bukan untuk semangat belajar. Apakah boleh serajin itu? Aku rasa boleh, tapi kalau kamu mengharap untuk menang, itu gak baik. Soalnya temennya atau partnernya bingung karena kamu terlalu rajin. Jangankan Ken, ada yang lebih dewasa dari Ken. Ya aku gak perlu sebut nama, tapi di grup ini kok. Itu orangnya rajin. Aku sendiri sampai bingung untuk cover, soalnya dia bisa lari dari belakang ke depan, terus ngejar kiri kanan, habis itu dia muter-muter pokoknya. Ada bola kemana dia itu kepinginnya ngejar gitu. Padahal kalau pemain yang lainnya itu kadang ada yang males. Oh aku aduh, biar no bolaku sih ngambil. Jadi kembali lagi yang sering aku tekankan, kalau main double ya mainnya kerjasama, nggak boleh cuman kamu sendiri yang ngambil. Nah kamu lihat kadang-kadang ya meskipun atlet kan juga ada yang diincar gitu. Kemarin aku lihat yang Alexandra Boye, namanya BOJE, manggilnya Boye. Itu yang diincar malah yang cowok, yang Christiansen ya namanya. Itu diincar, dia ya rajin ambil sampai akhirnya mati sendiri. Sedangkan yang Boye, dia jaga di depan, suka serobot-serobot, terus bolanya banyak yang nanggung, terus ya akhirnya yang kewalahan malah Christiansen. Nah kalau Ken itu diincar ya otomatis dia yang harus ngambil semua. Cuman kadang-kadang
Kan ada daerah tertentu yang sama lawan nggak dikasih ke daerahnya Ken. Maksudnya Ken nggak perlu ambil untuk di daerah yang aku tempati gitu. Maksudnya aku bisa raih itu sebenarnya Ken nggak perlu ambil, tapi biar aku aja yang ambil. Jadi aku nggak perlu tiap kali bilang kayak aku yang ambil, aku ya gitu. Nah itu jadi apa ya? Kayak misalkan gini, sama lawanku ditaruh di depan atau di net. Aku itu tinggal ngelangkah satu atau dua langkah gitu depan. Ya memang aku ngelangkahnya kan lambat ya, soalnya aku kan udah tahu footworknya bagaimana, cuma ngelangkah satu kali aja mungkin bisa. Tapi Ken itu nggak tahu langkah, jadi dia lari-lari dari belakang ngambil yang bola yang ada di depanku. Nah itu kan aku jadi ragu-ragu kan nggak jadi maju. Ternyata karena dia yang ambil dan dia ambilnya terus mati atau out, itu bikin kita nggak dapat poin. Jadi ya it's for having fun aja. Jadi buat Ken mungkin main badminton for having fun. Jadi nggak perlu menang, yang penting having fun. Dan kalau menurutku sih dia kalau dibilang mau belajar masih belum. Jadi cuma kepingin having fun aja. Lain kok kalau kalian nemui temen yang mungkin yang masih ada ponaan atau mungkin ada adik-adik yang masih kecil, kita kasih tahu terus dia kadang-kadang malah nanya carai ini ya apa om, oh caranya ngelangkah ini cepet ya bagaimana om. Nah itu uh, aku tahu bahwa mereka bersemangat untuk belajar, jadi memang kayak sengaja minta diajarin gitu. Ya gak apa-apa menurutku, kalau kamu mau rajin ambil-ambil bola gak apa-apa, tapi harus ada remnya. Kalau partnermu bisa ambil atau partnermu bilang loss, ya udah kamu loss aja. Sering aku nemui ada yang bagus mainnya, lebih bagus dari medium malah. Tapi kalau sama yang coachnya atau mungkin bukan coach sih, eh, mantan coachnya itu dibilangin loss tapi nggak mau nurut, tetap diambil, terus akhirnya kemarin kalah sih. Padahal kalau aku lihat secara skill timnya dia udah menang, dia mainnya lumayan bagus dan dia ditemani sama mantan coachnya, berarti ya coach maksudnya dia ditemani sama itu tapi kalah dengan orang yang skillnya nggak, menurutku kalau di total ya itu masih kalah, tapi malah yang skillnya lebih tinggi malah kalah. Nah itu karena ada miskomunikasi juga. Oke, yang kedua kita bahas mengenai teknik yang menurutku perlu dipelajari oleh Ken adalah teknik gripnya itu dibenerin dulu. Terus kalau mau ngambil juga langkah-langkahnya, gerakannya harus punya waktu khusus untuk latihan. Jadi ini memang basic banget. Dia itu masih belum bisa. Jadi harus latihan lebih banyak drilling. Jadi nggak boleh langsung main, tapi drilling dulu. Terus mainnya harus dibuat kayak spesial buat ngelatih dia pelajaran apa yang udah diajarin gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat coach ngelatih itu anak didiknya disuruh kayak simulasi ya, simulasi cuman muter-muter lapangan gitu aja, dikasih lob, drop shot, terus kamu harus nyemes, kasih harus backhand, harus apa. Nah itu kayak diputer-puter gitu aja, segitiga atau segi empat, puter di lapangan sambil mukul, juga dikasih umpan kok sama coachnya. Kalau gagal ngambil atau nyangkut terus diumpani lagi, dikasih kok baru lagi. Nah itu perlu buat orang yang skillnya kayak Ken yang masih
otodidak dan masih pemula. Jadi ini couple ya. Ada ada yang pemula tapi dia masih dalam bimbingan coach, atau dia itu otodidak tapi skillnya udah lumayan. Maksudnya mungkin ada kayak uh, pamannya atau mungkin papanya itu pernah ngajarin teknik-teknik, dan di grupku ini mungkin lebih kayak gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang baru datang, terus kita memang nggak ngelatih kayak coach muter-muter lapangan gitu, nggak ada drillingnya. Jadi datang langsung main, kadang malah gak ada yang pemanasan, cuma tampelan tok. Jadi datang langsung main, nggak ada drillingnya, tapi waktu main kadang aku kasih tahu kayak tekniknya gini gini gini, tapi itu nggak maksimal menurutku. Terus satu lagi final complaint buat lawan, kalau memang dapat ini ya anak-anak kayak Ken gini, kalian boleh ngincer ke Ken, tapi sebaiknya jangan di semes-semes, atau karena tahu dia nggak bisa footwork terus kamu kasih sengaja kasih ke depan net, terus kiri kanan ke belakang gitu. Jadi lebih banyak kasih bola-bola yang mungkin tanggung pun belum tentu Ken bisa nyemes dengan baik, bisa tanggung, nyangkut, atau mungkin mudah dikembalikan. Jadi kasihlah bola-bola yang gampang buat Ken. Jadi ya biar dia bisa latihan ini ya untuk mukul. Nanti kan lama-lama bisa tahu pukulan yang mana yang gerakannya bisa paling berkualitas atau paling nggak keras dulu atau nggak melenceng. Nanti biar dia tahu kalau posisi kayak gini itu nggak bisa, berarti aku harus rubah. Oh, gripnya kayak gini nggak bisa, aku harus rubah. Jadi baru tahu, belajar dari kesalahan. Oh, ini nggak bisa, berarti aku harus rubah bener ya, katanya Om itu harus dirubah gripnya. Nah itu baru dia kena, oh aku berarti harus belajar. Kalau enggak ya jadi kayak ini anak-anak yang biasa main di depan rumah gitu. Nggak ada tekniknya, nggak ada apa, cuman kayak guyon-guyon aja. Nah kamu niatnya badminton mau kayak gitu aja, cuman tampelan kayak tahun zaman-zaman awal badminton diciptakan. Itu kan cuman buat hobi-hobian lucu-lucuan ya, cuman mindah-mindah bola dari kiri ke kanan cuman gitu aja. Tapi sekarang kan ada banyak teknik dan lain-lain. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.